Halo, siapa ini? Melek Halo, lagi. selamat pagi. Ya bang, oh Opung Doli. Ya silakan, Kristen ya? Ya, Kristen. Ya, silakan open cam Opung. Biar kita ngobrol-ngobrol santai. Anggap saja kita kawan lama yang belum pernah bertemu. Ya, Abang berteman sama ganti orang HP baru Kristen. bang. Kenapa? Abang mau berkawan sama orang Kristen. Emang ada larangan berkawan sama orang Kristen? Oh, alhamdulillah. Syukurlah kalau Nah itu. mau Hmm. Tapi Gimana, Kristen yang Bang? mana dulu? Kristen yang menghujat apa tidak? Gimana? Ya sudah kita lewati. Itu ada tema saya tuh, tanggapi tema saya atau silakan. Apa itu Oten? Orang Kristen. Oh, yang baguslah membuat bahasa Indonesia. Kan ada pepatah mengatakan gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi Silakan. seperti apa ini orang Kristen bingung dengan Bible? Gimana ini maksudnya? Oke. Yang pertama untuk membuktikan Anda bingung dengan Bible atau tidak, saya mau tanya sama Anda, apakah ada Bible di situ? Ada. Coba buka Yohanes 14:1. Sama-sama kita buka. Ya, Bapak netizen bilang Bapak tuli. Tidak toh? sudah. Tuli. Pongo. Tuli. Bapak tuli. Ada gangguan telinga. Kata netizen. Siapa Tuli, maksudnya, Bang? Bapak tuli. Anda tuli. Kok tulis sih? Iya, soalnya netizen bilang Anda tuli, makanya saya konfirmasi sama Anda tuli atau tidak. Kan pertanyaan Abang saya jawab dengan benar dan baik. Oh iya. Coba buka Yohanes 14:1 coba. Sudah. Baca. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, berarti ada berapa yang harus kita percaya? Abang paham Bible? Tuli ini. Jangan Yang saya pakai. tanyakan ada berapa kita percaya, bukan saya paham Bible atau tidak. Bukan, Abang tolong jangan pakai bahasa preman dulu. Kita bahasa yang baik-baik, yang beriman, ya. Jangan Iya, jangan makanya Abang saya ulangi bilang terus bahasa Abang janganlah. tulis ya. Saya kan udah jawab dengan benar. Netizen yang bilang abang tuli, makanya saya konfirmasi sama abang. Maaf Kan kalau abang tidak tuli. kan sudah berulang-ulang Abang katakan itu. Saya udah jawab berulang-ulang. Kenapa diulang-ulang lagi? Pakailah bahasa Oke, yang baik. baik, jangan bahasa preman. Oke, Abang baik. bukan preman kan? Oke, baik. Kenapa? Abang bukan preman kan? Bukan Ya, preman. Bukan. tolonglah berbahasa dengan baik, orang yang beriman. Oke, baik. Oke, Ya, siap. Saya minta maaf kalau saya ada salah sama Bapak, saya minta maaf. Oke. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Satu. Bapak ini tuli apa buta? Di situ lihat-lihat baca itu, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada kata juga di situ. Makanya saya tanya tadi, abang paham Bible nggak? Abang percaya Bible nggak? Paham. Itu PST, itu peneliti sekolah teologi, Pak. Saya 13 tahun di Vatikan.
Wah, Kalau abang 3 tahun di Vatikan, abang pasti paham Bible. iya, makanya saya tanya di situ ada berapa yang harus kita percaya? Anda bilang satu. Ada kata Allah, ada kataku, ada kata juga. Juga itu penekanan untuk yang kedua. Janganlah gelisah hatimu wahai netizen. Percayalah kepada loading, percaya juga kepada opung. Berarti ada berapa yang harus netizen percaya? Coba. Bukan seperti itu konsepnya. Makanya kan saya tanya abang. Abang paham gak konsep Alkitab Bible? Paham? Ya sudah, kamu yang jelaskan. Kalau begitu saya dengar. Ya. Silakan. Jadi di dalam konsep Bible bahwa Allah menebus dosa manusia, dia menjadi manusia. Karena yang ditebus adalah manusia, maka dia harus menjadi manusia, sama seperti manusia. Mengapa perlu ditebus manusia dari dosa? Karena manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari dosa, maka memerlukan penebusan. Tentu siapa yang bisa menebus orang berdosa? Pasti adalah orang yang tidak berdosa. Maka Allah lah satu-satunya yang tidak berdosa. Dialah yang layak untuk menjadi penebus agar manusia tidak binasa. Maka 2000 tahun lalu Allah menjadi manusia. Lalu setelah selesai penebusan itu, dia naik ke surga. Dia mengalahkan maut, dia mengalahkan dosa. Maka ada ayat Alkitab katakan bahwa hanya Yesuslah jalan satu-satunya keselamatan. Dialah jalan kebenaran. Tidak ada nama lain di kolong langit selain nama Yesus yang bisa menyelamatkan manusia. Jadi untuk konsep Yohanes 14 ayat 1 ini, Bang, di sini bukan berarti seperti yang Abang jelaskan, yang hanya mengambil kalimat-kalimat yang tidak dipahami oleh manusia. Jadi perlu saya katakan bahwa untuk memahami Bible itu diperlukan iman, bukan logika. Jadi kalau abang ingin memahami Bible tapi memakai logika, maka dia tidak akan nyambung sampai kapanpun. Jadi seperti ini, abang membahas Bible tetapi abang tidak mengimani atau tidak mempercayai, maka dia akan kontras. Dia tidak akan ketemu, dia akan bertentangan. Begitu, Bang. Oke, baik. Baik, berarti saya coba memahami pembabaran Bapak tadi sangat luar biasa ya. Sampai bisa masuk ke dalam pemikiran saya. Cuma ada satu poin yang saya bingung, Bapak ya, jujur ya. Yesus ini kan dia Tuhan, betul kan? Ya. Oke. Nah, apakah Yesus ini Tuhan seluruh manusia? Ya, benar. Menurut Alkitab. Oke. Nah, oke, ya. Terus Tuhannya Bunda Maria siapa? Bunda Maria itu, Bang, hanya alat yang dipakai oleh Allah. Saya tidak tanya. Saya tanya ini Bunda Maria ini dia benda atau alat. Yang saya tanyakan Tuhannya Bunda Maria siapa? Bukan Bunda Maria ini alat atau bukan alat. Tuhannya Iya, Bunda Maria siapa?
Maksudnya biar saya jelaskan seutuhnya, biar abang jangan bingung nanti. Ya, saya mau lanjut karena begini Pak. Tuhannya Bunda Maria siapa? Ya tetap Tuhan. Iya, siapa namanya? Namanya siapa Tuhannya Bunda Maria? Tuhan Yesus Kristus. Oke, berarti Tuhannya Bunda Maria Yesus, betul? Ya. Oke, anaknya Bunda Maria siapa? Ah, kan makanya perlu saya jelaskan dulu bang, karena abang mencetup-cetup. Ah, dengar abang, Yes. kan? Makanya saya katakan tadi supaya jangan salah konsep abang memahami karena pakai logika. Saya kan udah katakan dari awal, Bible tidak bisa dipahami dengan logika saja, tapi dengan iman. Oh, berarti pahami Bible jangan pakai akal ya? Bible dipahami tidak cukup dengan akal, dia harus diterima dengan iman. Bible itu harus diterima dengan iman, makanya manusia tidak sanggup mengkajinya. Dia akan kontras dengan logika manusia. Jadi saya Berarti jelaskan Bapak bisa bang, mengkaji Bible. ya Kabar Bapak bisa mengkaji Bible tidak? bisa. Berarti Anda bukan manusia. Ya, bukan, saya beriman. Kenapa saya bisa mengkaji? Saya mempercayainya. Saya Oke, baik. mempercayainya. Nah, kalau begitu coba kamu jelaskan dulu siapa anaknya Bunda Maria? Namanya siapa? Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Jadi dalam konsep Alkitab bang, seperti saya katakan tadi, karena manusia itu telah berdosa, maka butuhlah penyelamat. Siapa penyelamat itu? Adalah hanya orang yang tidak berdosa. Maka Maria dipakai Allah menjadi alat. Dan Alkitab dalam Injil menuliskan Yesus itu dikandung bukan hasil hubungan intim manusia, bukan hasil persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Injil menuliskan Yesus dikandung Maria melalui Roh Kudus. Gitu bang. Jadi dia lahir bukan kehendak manusia, dia lahir bukan karena hubungan intim suami istri. Tidak ada di situ darah daging manusia. Tapi dia dikandung oleh karena Roh Kudus, oleh karena Allah. Abang jangan merokok lah. Masa merokok orang yang beriman? Gimana sih? Ya, itu kan sama Sudah? dengan merokok. Bukan, ini bukan rokok. Ini bukan rokok sebagaimana Yesus bukan Tuhan. Ya, oke, sudah? Ya. Sudah? Oke, nah saya tanya sama Anda, siapa nama anaknya Bunda Maria? Banyak bang. Siapa? Abang paham Bible kan? Iya, anaknya Bunda Maria siapa? Namanya siapa? Dalam Injil kan banyak ditulis. Ya, siapa namanya? Salah satu saja, namanya siapa? Ya, abang tadi bilang paham Bible kan? Nggak usahlah dipertanyakan yang sudah paham gitu loh. Coba abang tanya yang tidak abang pahami supaya saya jelaskan gitu loh. Ya, oke. Kalau yang Tadi kan contohnya saya tanya iya. abang sudah paham 1+1, masa abang tanya lagi berapa 1+1? Kan kita Oke, menunjukkan baik, tidak baik, orang. baik. Iya, abang tadi bilang Oke, 3 baik. tahun di Vatikan. Masa Oke. berarti kan abang sudah paham. Oke, baik. Beberapa ada anak Bunda Oke, Maria. baik, sabar. Ah, Ya, oke, baik. Nah, waktu Bunda Maria mengandung, Bunda Maria kan mengandung kan? Dijelaskan dalam Lukas 1 nomor 31 itu. ya. Nah, ketika Bunda Maria mengandung itu, anak yang dia dalam kandungan Bunda Maria itu namanya siapa? Ini membahas Yesus atau anak yang lain? Anak yang di dalam kandungan Bunda Maria namanya siapa? Bang,
tadi kan sudah saya katakan, Bible juga mencatat selain Yesus anak dari kandungan hasil Roh Kudus, ada juga anak dari daging hasilan hubungan suami istri. Jangan gitu loh abang bertanya, gitu loh yang sedikit. Oke, baik. Baik. Saya ulang. loh. Oke, baik. Begini. Oke, begini. Dengar. Adakah tidak anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus ada atau tidak? Yesus yang disebut Kristus atau Mesias. Iya, ada tidak namanya apa nama anak Bunda Maria yang namanya Yesus ada tidak? Iya, tadi kan sudah saya jelaskan. Yang dilahirkan oleh karena Roh Kudus, yang dikandung oleh karena Roh Kudus, bukan Saya hasil. tidak tanya prosesnya, Ya. hei. Ya, abang Yang biar saya jangan salah tanyakan konsep. ada atau tidak anaknya Bunda Maria yang namanya Yesus? Abang biar jangan salah konsep, soalnya ini hanya bisa diterima oleh iman, nggak bisa Tidak, diterima saya oleh tanyakan logika. sama Anda. Sudah saya Ya, jawab. ada atau tidak anak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Iya, ada atau tidak? Ada. Oh, berarti anaknya Bunda Maria yang nama Yesus ini dia sama juga dengan Tuhannya Bunda Maria yang namanya Yesus. Bang, sampai kapanpun abang tidak akan menerima Bible karena Sudah, turun.